sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 10 Batin Solapan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMP 10 Batin Solapan, dan yang kami hormati Bapak Ibu staf tata usaha SMP 10 Batin Solapan, dan yang tentunya yang kami hormati juga Ibu yang akan sebagai guru CGP yang akan menyampaikan nanti diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf TU dan pegawai yang hadir di dalam ruangan ini. Kemudian yang kami bangga-banggakan CGP kita yang akan mendiseminasikan disiplin positif sebagai aksi nyata dari beliau dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai umat beragama, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertanda puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita itu diberkahinya. Kemudian kita selalu diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalankan semua aktivitas kehidupan ini. Karena yang namanya kehidupan di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebagaimana Bapak sampaikan di rapat kelulusan tadi, bahwasanya jam 11 ini CGP kita yaitu Bu Amel. Selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada kawan-kawan sekalian. Saya berdiri di sini tidak untuk mengajari, saya hanya berbagi dari apa yang telah saya dapatkan di pembelajaran selama 2 bulan CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau nanti ada yang salah, mohon kita sama-sama membenarkan apa yang saya sampaikan. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis tentang diseminasi budaya positif di SMPN 10 Batin Solapan. Nah, untuk langkah pertama, minta bantu Bu Siska. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak. Berdiri. Aktivitas tentu rasa penat, lelah itu ada di dalam diri
terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ingin membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini selama 1 jam ke depan, yaitu berisi gimana agar kita dalam kegiatan ini merasa nyaman, tidak terganggu selama proses saya menyampaikan materi. Saya kasih 2 kalimat pemantik, yaitu menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk berikutnya boleh diusulkan. Gimana Wita? Oh iya. Oke, ada lagi kesepakatan kita. Ikuti arahan dari saya. Selanjutnya apa? Ada lagi, Bapak Ibu, kesepakatan kita hanya selama 1 jam ke depan tentang paradigma. Ada yang mau memberikan ide? Apa itu paradigma? Iya, Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Terima kasih Bu Amel. Menurut saya paradigma itu pandangan kita terhadap sesuatu. Bagus, terima kasih Bu Ayu. Pandangan kita terhadap sesuatu. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu paradigma? Ya, mungkin sama dengan Bu Ayu ya, mindset atau cara berpikir kita gitu. Iya, terima kasih Wita, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Wita dan Bu Ayu. Nah, benar sekali. Jadi paradigma itu adalah suatu keyakinan berpikir, suatu yang mendasari pikiran kita untuk melakukan suatu tindakan. Itulah namanya paradigma. Nah, sekarang saya mau mengajak 2 orang guru untuk bermain, untuk memperdalam materi tentang paradigma. Seorang B. Bu Devi, dia mempunyai sesuatu di tangannya yang tidak boleh orang lain tahu, yang tidak boleh siapapun tahu, karena itu adalah hal penting dalam hidupnya yang nggak boleh siapapun tahu. Nah, tugas Bu Lulu berusaha bagaimana supaya Bu Devi mau membuka tangannya itu. Bu Devi berusaha gimana tangan ini tidak bisa dibuka, karena dia mempertahankan sesuatu yang berharga pada dirinya. Tidak bisa orang lain untuk mencoba membukanya, tapi Bu Lulu akan berusaha. Boleh Bu Lulu gelitik, boleh Bu Lulu tawarkan uang, terserah bagaimana merayu Bu Devi. Silakan kita praktekkan selama 2 menit. Silakan Bu, genggam tangannya Bu. Sekuat tenaga. Ibu boleh buka dengan cara apapun Bu. Silakan dibuka Bu. Silakan Bu dibuka Bu. Genggaman Bu Devi. Boleh dengan berbagai macam cara Bu. Bukan yang itu fokusnya, dalam. Nggak boleh itu apa salah. Sampai terbuka Bu. Ayo Bu, berusaha Bu sampai terbuka Bu. Sampai. Kalau tangan kita ada lukanya tuh kayak itu nggak pernah kuat aja. Tengok dulu. Kalau tahu kan saya. Iya. Jadi aku penasaran bisa buka. Boleh. Dia tergantung Ibu mau buka atau tidak, tergantung Ibu. Mau buka atau tidak? Iya, terserah Ibu. Karena Ibu yang mengontrol. Mau Ibu buka atau tidak terserah Ibu. Tangan aku ada lukanya. Luka ya sudah menuju. Ya. Belum. Belum. Rayuannya belum maksimal tuh Bu Lulu. Bisa lagi yang lo. Siapa lagi yang mau merayu? Ada yang mau merayu? Ada yang bisa membuka tangan Bu Devi? Boleh Mami, boleh digelitik asal dibuka. Itu yang namanya kontrol dari luar. Oke, nggak bisa. Oke, waktu habis Bu. Bu Lulu silakan duduk. Sesuatu yang kita genggam yang tidak boleh orang lain tahu, kita pertahankan. Itu kendalinya itu di siapa? Apakah di Bu Lulu sebagai orang luar atau diri kita sendiri yang mengendalikan? Nah, diri sendiri. Begitulah paradigma baru yang muncul pada saat ini Bapak Ibu guru sekalian. Kalau dulu namanya stimulus respon.
dikasih stimulus, kembali ke kita, respon. Namun sekarang tidak ada namanya paradigma baru, yaitu teori kontrol namanya. Nah, teori kontrol inilah yang mendasari kenapa lah muncul budaya positif di sekolah, yang didasari, yang dikontrol oleh bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini pendapat para ahli pada tahun 1991. Nah, inilah yang dipakai sebagai landasan oleh modul kami 1.4 tentang disiplin positif. Budaya positif itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita bahas dulu tentang disiplin positif. Oke, disiplin positif ini kalimat kata yang bukan baru lagi ya, di PMM sudah pernah kita dengar disiplin positif. Nah, siapa yang tahu apa itu disiplin positif? Tadi sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah kita. Ada yang mau mengungkapkan kembali apa itu disiplin positif? Ada yang mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Gimana Bu Yana, senyum-senyum? Bu Yana mau mengungkapkan apa itu disiplin positif? Di sini nggak ada salah benar. Terima kasih kepada Bu Amel atas kesempatannya. Menurut saya disiplin positif itu kita melakukan hal-hal yang baik, tentunya di sekolah dalam hal ini secara terus-menerus, secara berkesinambungan gitu, melakukan hal-hal yang baik. Misalnya dengan pagi hari kita menyambut anak-anak sekolah dengan memberikan senyum, sapa, salam, dan seterusnya. Begitu Bu Amel. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana atas pendapatnya. Ditambahkan oleh Pak Heru, silakan Pak Heru. Ayo Pak Heru, tambahkan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya disiplin positif itu pendekatan ke siswa itu menggunakan hubungan secara emosional yang mengutamakan hal-hal yang membangun kepercayaan diri kita atau hubungan kita ke siswa lebih baik lagi tanpa menggunakan sanksi ataupun kekerasan terhadap anak atau lulusan didik. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru dan Bu Yana. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Pak Heru dan Bu Yana. Nah, dan Pak Heru itu benar sekali ya. Jadi disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu banyak ya. Profil pelajar Pancasila, nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Oke. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seperti tadi Bu Devi, dia mengontrol dirinya apakah membuka atau menutup. Begitu juga dengan disiplin positif. Apakah dia akan berbuat jahat atau apakah dia akan berbuat baik. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Nah, tapi lebih diarahkan ke yang positif. Kemudian motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, berbicara hukuman ya Bapak Ibu, menyakitkan bagi siswa sebenarnya. Memang di saat kita menghukum, kita senang dengan hukuman anak berubah. Tapi tanpa kita sadari, hukuman itu hanya bersifat sementara. Padahal yang kita inginkan adalah anak memiliki karakter yang berkelanjutan untuk kehidupannya ke depan. Tapi kalau hukuman itu hanya bersifat sementara,
sekitar 9 poin, tapi saya yang berkaitan dengan sekolah yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah yang sebenarnya di sekolah kita junjung nilai kebaikannya. Contoh yang disebutkan Bu Yana tadi, bersalaman. Itu termasuk kemana Bapak Ibu? Bersalaman sebelum masuk ke sekolah? Masuk ke beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita mengadakan goro setiap hari Sabtu. Nah, nilai kebajikan apa tuh? Masuk kemana dia? Bergotong royong. Kemudian anak belajar mandiri, anak belajar berkelompok, mereka bertanggung jawab dengan apa yang kita kasih. Itu termasuk nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu? Bisa mandiri, bisa bernalar. Terima kasih Mami. Nah, begitulah sebenarnya ke arah sana lah sekolah, mengarahkan disiplin positif ini ke nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut, tentu untuk melakukan disiplin positif ini ada motivasi yang memotivasi perilaku murid atau yang memotivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanya kepada Ibu Lulu. Bu Lulu, kira-kira datang ke sekolah ini Yang pertama, melaksanakan kewajiban itu. Kemudian yang kedua, karena dari kecil juga hobi saya itu jadi guru, cita-cita jadi guru. Pas saya udah jadi guru, saya memaksimalkan apa yang sudah saya capai. Terima kasih Bu. Jadi motivasi Bu Lulu ya, sampai di sekolah jam berapa Bu? Kadang 7.20, kadang 7.15. Tentu ada motivasi. Bu Lulu datang ke sekolah harus sebelum 7.30. Tentu ada motivasi di diri Bu. Apakah 7.15 atau 7.20? Pertama, jalan. Yang kedua, mau datang cepat itu tapi nggak ada di rumah. Kadang-kadang pas mau ketemu anak tapi bisa ada cepat. Cuman karena sekarang juga kadang takut itu pas saya. Nah, next Bu. Takut nanti ditegur Kepsek kalau terlambat. Kira-kira masuk yang mana? Iya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini kira-kira motivasinya eksternal atau internal? Eksternal ya. Nah, jadi benar. Jadi kalau kita takut kena marah sama kepala sekolah itu eksternal. Apakah yang eksternal itu berlaku permanen atau hanya sementara sama dengan hukuman? Sementara ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebenarnya jangan sampai menggunakan motivasi yang bersifat eksternal. Kita harus menggunakan motivasi yang bersifat internal. Di antara tiga itu, siapa yang bisa mengelompokkan poin mana saja yang eksternal, poin mana saja yang merupakan internal? Boleh minta pendapatnya Bapak Ibu? Mengelompokkan mana yang eksternal, mana yang internal? Boleh? Eksternal itu dua kan? Yaitu bagiannya yang nomor 1. Kalau yang internal itu dorongan dari dalam diri, itu motivasi yang dari dalam, itu yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari dalam. Kalau nomor 2 Bu? Yang nomor 2 itu eksternal juga. Tepat sekali Bu Ita ya, tepat sekali. Jadi kita tepat sekali. Poin 1, poin 2 itu termasuk eksternal. Sedangkan poin ketiga itu masuk ke internal. Nah, kalau kita baca bagian mana sebenarnya yang penting dalam hidup kita menjalani aktivitas? Apakah eksternal atau internal? Internal tentunya ya. Next Bu. Nah, kita masuk lagi setelah kita ada motivasi perilaku kita, tentu salah satu caranya agar anak, kita fokus ke anak ya Bapak Ibu, agar anak itu
kelas. Nah, boleh diungkapkan idenya kepada wali kelas Bu Ayu, apa itu sebenarnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Menurut saya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu tata tertib yang akan kita lakukan di kelas, yang anak akan jalani biar dia tahu juga kewajiban dia di kelas. Itu menurut saya, Bu. Contohnya, Bu, boleh satu kalimat, Bu? Oke. Misalnya keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Oke. Oke, terima kasih ya Bu Ayu. Nah, itulah poin penting dalam membuat keyakinan kelas, harus bersifat positif. Misal, tidak boleh berlarian di kelas. Itu kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Tidak boleh mengambil yang bukan hak milik kita. Itu positif atau negatif? Negatif juga. Tidak boleh terlambat. Nah, itu masuk positif atau negatif? Negatif juga. Nah, sebenarnya dari peraturan-peraturan yang bersifat kalimat negatif itu bisa kita tukar menjadi kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh terlambat. Positifnya apa? Datang tepat waktu. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Positifnya apa? Gunakan milik sendiri. Gunakan milik sendiri. Tidak boleh berlarian di dalam kelas. Apa positifnya? Duduk dengan tertib. Nah, itulah. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu salah satunya, Bapak Ibu, tukar kalimat negatif menjadi kalimat positif. Berarti untuk kelas 7 saya rasa sudah menggunakan kalimat positif semua. Lanjut, Bu. Nah, apa peran guru di dalam membuat keyakinan kelas? Yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan. Bagaimana cara waktu Ibu membuat keyakinan kelas? Baik, terima kasih Bu Amel. Saya sebagai wali kelas 8, kalau tentang proses dari keyakinan kelas ini, itu adalah kesepakatan dari kelas itu sendiri. Contoh, pada saat awal pembelajaran baru atau semester baru, itu kami sebelum memulai pelajaran atau dari mapel-mapel berikutnya, itu wali kelas masuk dulu dan membuat kesepakatan. Contoh, pada saat membuat kesepakatan, bagaimana dia nyaman, bagaimana nanti kelas itu akan menjadi rumah dia. Setiap hari kami berimajinasi dulu, bagaimana setiap hari kamu datang dari jam 7 sampai jam 2 siang, itu kamu nyaman di kelas. Otomatis ruangannya, akhlaknya, segala sesuatu tentang tugas-tugasnya itu harus berkesinambungan antara siswa, saling mengingatkan. Itu sih Bu, kalau di dalam apa, berarti prosesnya pada saat pelajaran atau semester pembelajaran baru itu sudah ada kesepakatan kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siska. Nah, yang dilakukan oleh Bu Siska itu sudah tepat sekali, karena keyakinan kelas itu kita musyawarah antara guru dan siswa. Tujuannya agar tercipta kenyamanan, keteraturan di dalam kelas. Lanjut. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh, lanjut Bu. Contoh saya kemarin mempraktekkan membuat langkahnya sama dengan Bu Siska. Saya musyawarah dulu, musyawarah dengan kumpulkan anak, kemudian minta pendapat anak kira-kira apa-apa saja yang kita butuhkan selama proses pembelajaran matematika. Itu saya suruh mereka membuat di sticky note, kemudian ditempelkan di papan tulis. Mereka beragam itu model membuatnya.
tidak boleh pakai kalkulator katanya, tidak boleh panggil-panggil nama mama, bapak katanya, tidak boleh nama anak-anak ya Bu, kita tampung semua ide mereka, nanti kita arahkan ke kalimat yang positif. Tidak boleh berlarian Bu, tidak boleh ngambil pena teman, banyak tuh beragam saya baca itu. Nah setelah itu saya arahkan merubah yang kata negatif itu ke kalimat yang positif. Namun setelah itu saya kaitkan dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Contoh tentang kehadiran. Kehadiran ini kan berkaitan dengan disiplin. Saya buat di sana siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi berikutnya. Kita kan mapel kan per sesi itu beda-beda Bu. Jadi saya tetapkan per sesi itu misalnya MTK setelah saya sebelum saya misalnya rohis misalnya. Jangan sampai telat masuk ke dalam kelas seperti itu prosesnya. Hampir sama dengan Bu Siska yang Bu Siska kerjakan. Nah, berarti selama ini wali kelas sudah menerapkan salah satu cara membuat keyakinan kelas. Nah, setelah 3 topik, dia kan ada 6 topik Bapak Ibu. Setelah 3 topik, kita relax dulu lagi, karena kalau terlalu banyak materi nanti tak satu pun yang nyangkut. Kita ice breaking lagi ya. Banyak ya, banyak beragam kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu. Dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita lihat contoh kasus. Lanjut Bu. Contoh kasus. Nah ini, lewat Bu. Oke. Contoh kasus. Ibu Ayu, guru wali kelas 7, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Panda. Beberapa anak telah mengeluhkan Panda yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Panda melakukan hal itu? Nah, tentu beragam alasan Panda meminta makan siang kawan-kawannya. Kita cek alasan yang pertama. Mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Panda adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut Bu. Nah, mungkin alasan kedua, Panda itu ingin temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan untuk kasih sayang. Selanjutnya, mungkin Panda karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Panda sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian mungkin alasan keempat, Panda merasa bosan dengan bekal yang dibawanya karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu-itu saja sehingga dia bosan. Nah, samalah dengan kasus kita di saat mengajar di kelas, anak tidur, anak tidak memperhatikan. Nah, mungkin ada kebutuhan anak yang tidak kita penuhi sehingga mereka merasa bosan, yaitu mereka membutuhkan kebebasan. Jadi sebagai guru kita harus mencoba memakai berbagai macam cara, mungkin media pembelajaran yang berbeda, mungkin dengan cara mengajar yang berbeda, atau anak dibawa ke luar ruangan sehingga mereka tidak bosan dalam proses pembelajaran. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita perhatikan, kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita penuhi terhadap anak. Jangan kita langsung mengklaim, oh kamu tidur, dimarahin, silakan keluar, kamu dihukum, tidak boleh masuk pelajaran ibu. Nah, kita harus memahami kebutuhan anak itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Lanjut kita masuk ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Nah, di antara 5 ini yang paling kita harus jalankan yaitu guru sebagai manajer. Kenapa? Karena, nah kita lihat nih, kalau kita sebagai
hukum itu dampaknya terhadap anak akan nampak tulisannya Bu. Lanjut aja videonya Bu. Videonya. Kita saksikan video ini ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi guru di mana? Maaf Pak, saya terlambat. Jani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Dulu. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Apa ada luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, jangan nanti ngelicin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku mas semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini? Pak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sedunia. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, dek. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Ya udah, kakak berangkat. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada alasan anak itu untuk tidak bisa mentaati kesepakatan atau keyakinan sekolah untuk datang tepat waktu. Kemudian kita posisi kontrol restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada mengidentifikasi masalah, yang ada validasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang telah dibuat di pertama tadi. Nah, ini contoh penerapan saya sudah saya lakukan di sekolah kita kepada anak kita yang bernama Rahmat. Nah, ini sebagai bahan Bapak Ibu, ini saya lakukan sesuai dengan segitiga restitusi. Bisa nggak diputar ya? Nah, kabar Rahmat. Rahmat tahu kenapa dipanggil di sini. Nah, itu pertama saya identifikasi masalah itu pertamanya. Rahmat tahu kenapa dipanggil di sini. Sebenarnya ibu panggil Bapak di sini ada ibu. Nah, di identifikasi masalah, saya menanyakan kenapa Rahmat berbuat waktu itu saya di sini dia mencuri uang kelas waktu itu. Nah, kemudian saya validasi tindakan saya menanyakan menurut dia apakah mencuri itu suatu tindakan benar atau salah. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Terakhir saya masuk ke cepat aja.
Terakhir saya masuk ke jaringannya. Mana dia, Kak? Terakhir saya masuk ke menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di saat awal dengan wali kelas. Nah, seperti itulah segitiga restitusi. Jadi, kita tidak langsung menghukum atau mencap anak telah berbuat salah. Jadi ada prosesnya. Salah satu prosesnya bisa dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Bu Amel, Amelia Israni. Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini luar biasa ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga dengan gotong royong dalam satu irama, mereka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Lakukan tangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Baik, terima kasih Bu Amel, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sekian acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini yaitu penyelesaian studi kasus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahap segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama yaitu Rahmat telah mengambil uang tabungan kelas teman-temannya yang disimpan oleh bendahara kelas. Uangnya saja atau sama cairannya? Uangnya saja. Oke. Sebenarnya Rahmat ngambil uang itu untuk apa? Untuk bolong kereta. Untuk bolong kereta. Keretanya kenapa?
Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyamannya itu seperti apa? Takut kena denda. Takut kena denda. Memangnya kalau kita mencuri itu denda seperti apa yang Rahmat dapat? Nggak bisa sekolah di sini lagi. Dari kegiatan Rahmat mengambil uang fazilah tersebut, kesepakatan atau keyakinan apa yang sudah Rahmat langgar? Harus mengganti uang tadi. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Maksud Ibu, keyakinan kelas itu kan ada yang menghargai teman, menghargai milik orang lain. Nah, itu Rahmat kira-kira udah melanggar kesepakatan yang mana? Mengambil yang bukan hak milik Rahmat atau mengambil hak orang lain. Nah, sebenarnya banyak cara yang bisa Rahmat gunakan untuk mendapatkan uang. Kira-kira setelah pulang sekolah biasanya Rahmat bekerja ya. Biasanya pekerjaan seperti apa yang Rahmat lakukan? Nanam pohon nanas sama melayani buahnya. Nah, itu kan bisa kegiatan positif yang menghasilkan uang daripada mencuri. Karena mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa tindakan Rahmat agar kejadian ini tidak terulang lagi? Apa yang akan Rahmat lakukan ke depannya untuk memperbaiki ini? Membantu orang lain. Membantu orang lain dengan cara seperti apa? Misalnya orang lain membutuhkan uang, saya mengasih orang yang membutuhkan. Kalau seandainya Rahmat nggak punya uang gimana? Nah, berarti untuk kedepannya Rahmat tidak boleh mengambil hak orang lain lagi. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil lagi ya Rahmat. Karena untuk mendapatkan uang itu kan kebutuhan Rahmat. Bensin untuk motor itu adalah kebutuhan Rahmat. Untuk mendapatkan uang itu kita bisa melakukan banyak hal bang. Bisa bekerja seperti membantu orang tua, panen nanas, atau pekerjaan lain berondolan, ya kan? Nah, apakah Rahmat yakin untuk kedepannya Rahmat tidak mengulangi lagi kejadian seperti ini? Seberapa yakin Rahmat tidak akan mengulangi lagi? 100% saya. Menurut Rahmat, apakah Rahmat nanti setelah kembali ke kelas itu kawan-kawan Rahmat itu apakah bisa menerima Rahmat kembali? Nak? Apakah mereka akan percaya lagi dengan Rahmat? Bagaimana cara Rahmat masuk lagi ke dalam kelas? Bagaimana Rahmat itu mengambil hati lagi kawan-kawannya agar Rahmat bisa diterima lagi di dalam kelas? Mereka tidak takut sama Rahmat karena Rahmat udah pernah mencuri. Nah, kira-kira apa yang Rahmat lakukan agar mereka mau menerima Rahmat kembali dan tidak mencap Rahmat sebagai pencuri? Saya mengaku bahwa saya mengambil uang dan saya mengganti rugi. Rahmat mengakuinya, kemudian Rahmat mengganti rugi uang tersebut. Bagus tuh Rahmat, karena kalau kita sudah mengakui berarti kita sudah tahu kita salah. Dan jangan lupa Rahmat sampaikan maaf kepada kawan-kawan bahwa Rahmat khilaf telah melakukan kesalahannya. Rahmat, mudah-mudahan Ibu berharap Rahmat pasti bisa nak. Tidak dengan cara yang salah mendapatkan uang, tapi banyak cara yang lainnya. Rahmat bisa Rahmat pegang ucapan Rahmat tadi, bisa Rahmat berjanji kepada diri Rahmat. Oke, itu saja yang ingin Ibu berikan kepada Rahmat penguatannya. Mudah-mudahan Rahmat kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih ya Rahmat. Setelah saya mengakui kesalahan saya sudah berjanji kepada Bu Amel, saya sudah bahagia dan
Bu Amel sudah memperhatikan saya. Kasus kedua yaitu Savana datang terlambat ke sekolah karena dia bangun kesiangan. Siang Savana, apa kabar Savana? Baik Bu. Ibu tadi menunggu saya Bu. Iya, karena Ibu dapat laporan tiket, katanya Savana terlambat ya tadi pagi. Iya. Kenapa Savana? Karena asik scroll sana scroll sini sampai kemana-mana sehingga lupa waktu. Nah, menurut Savana, kegiatan yang Savana lakukan itu apakah bermanfaat atau tidak terhadap kehidupan Savana? Tidak ya, karena itu bisa mengganggu waktu istirahat kita. Nah, kira-kira kan ini Savana sudah terlambat. Kalau Savana melakukan kegiatan yang sama setiap harinya, tentu berdampak buruk terhadap kehadiran Savana di sekolah. Kira-kira Savana punya ide nggak bagaimana cara memperbaikinya agar Savana tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Punya Bu. Pertama kan Bu, kurangin waktu sampai malam, terus mempercepat tidur malamnya. Iya, luar biasa Savana. Sebagai seorang pelajar seharusnya memang seperti itu langkah yang Savana ambil ya. Aku setuju dengan pendapat Savana. Nah, menurut Savana kan kita sebelum Savana memasuki sekolah ini ada di acara MPLS atau PPDB dijelaskan tata tertib atau peraturan atau kesepakatan yang ada di sekolah kita. Seperti apa kedatangan murid ke sekolah yang Savana ketahui? Harusnya jam berapa murid itu datang ke sekolah? Sebelum jam 7:10 kan Bu sudah ada di sekolah Bu. Iya benar sekali. Jadi kita mulai pembelajarannya 7:15. Jadi sebelum itu, sebelum 7:10 murid sudah ada di sekolah. Nah itulah kesepakatan kita pertama di saat kakak menginjakkan kaki di SMPN 10 Batu Selapan ini. Nah kita harus membuat sebuah komitmen ya Kak ya. Jika kita bangunnya cepat, tentu kita tidak terlambat. Tapi kalau kita tidurnya malam itu terlalu larut, pasti kita kesiangan. Nah, itulah komitmen yang kakak buat. Kakak akan bangunnya cepat dan tidak tidur larut malam. Begitu menurut Savana, kira-kira yang Savana katakan tadi bisa nggak Savana jalankan ke depannya? Bisa Bu. Mudah-mudahan bisa, insya Allah Savana bisa ya nak, karena itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ingat Savana, Ibu akan memantau setiap harinya kedatangan Savana. Apakah Savana berkomitmen dengan yang Savana katakan atau tidak? Bisa Savana pahami nak? Bisa Bu. Terima kasih Savana atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Savana tidak terlambat lagi. Sama-sama Bu. Merasa senang dan saya merasa lebih baik karena tadi dipanggil ibu. Saya merasa ibu sayang dengan saya dan saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan datang tepat waktunya ke sekolah. Itulah dua kasus yang saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendiri
Kita kan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas.